Mungkin pertanyaan selanjutnya dok, tindakan implan itu seperti apa? Sakit tidak dok? Ini udah masuk implan nih dok. Implan ya? Ya. Oke, terima kasih yang mau tanya implan. Jadi terima kasih buat para pemirsa sekalian, sobat kerikilan ya. Jadi implan itu sebelum saya tanya sakit atau enggak. Jadi implan itu adalah prosedur mas, pemasangan gigi tiruan yang ditancapkan, dipasangkan di dalam tulang rahang. Gitu. Kalau misalkan ditanya sakit tidak, jadi sebelum kita lakukan pemasangan implan ya, itu kita lakukan dulu anestesi atau mati rasa terlebih dahulu. Sehingga sudah tebal, bila kita lakukan pemasangan tanpa tanpa rasa sakit atau minimal rasa sakit ya. Setelah itu kita lakukan penutupan gusi. Setelah pulang kita pasti akan resepi anti nyeri. Jadi untuk pertanyaannya sakit atau tidak, biasanya minimal rasa sakit. Minimal rasa sakit. Nah, kalau kan saya bilang apakah tidak sakit itu, tidak sakit sekali itu, ada memang. Pada orang-orang tertentu bilang itu, ini nggak sakit, ini dok nggak sakit itu. Kadang kalau kan sakitnya mungkin ya tinggal ya sudah berapa level dari 1 sampai 10 mungkin ya 1, 2 lah kayak gitu. Mungkin ambang nyeri orang beda-beda ya dok ya. Tapi tetap dikasihkan obat buat anti nyeri. Betul. Ya. Oke, sudah terjawab nih. Oke, selanjutnya ya dok. Ini sedikit curhat dok. Gigi saya terdapat benjolan. Apakah itu tumor atau kanker ya? Penanganannya bagaimana? Jadi gini, tumor atau kanker. Biasanya orang-orang zaman sekarang ini kan overthinking ya mas ya, overthinking. Waduh, ini gigi gusi saya kok bendol ini ya, kok bendol ini. Aduh, jangan-jangan tumor, jangan-jangan kanker. Biasanya cari tuh di Mbah Google tuh dilihat. Ini tumor gusi bengkak ini. Biasanya tuh langsung keluar kanker atau tumor gitu. Biasanya paranoid sendiri, aduh ini tumor atau kanker ya. Jangan dihukumi sendiri, jangan diputus sendiri ya. Jadi harus datang dulu konsultasi. Jadi yang tahu nih ya mas ya, yang tahu dia itu tumor atau kanker adalah dokternya atau di sini spesialis periodontianya. Nah, karena antara tumor dengan kanker itu ciri khasnya ada. Itu berarti berbeda. Ya, harus diperiksa dulu. Betul. Kalau misalkan nggak diperiksa, gitu nanti diputusin sendiri, paranoid, ya, kemudian overthinking, gitu, nggak mau makan. Nah, bahasa kekiniannya overthinking. Nah itu mas, ya, itu overthinking. Ya udah, kasihan nanti. Mikir sendiri, nggak bisa diatasi, berkepanjangan, malah masalah yang lain. Maka itu datanglah ke rumah sakit Bakti Husada Kerikilan. Siap. Oke dok, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini nih yang banyak tanya dok. Apa nih? Apakah implan ditanggung BPJS? Oke, ini juga banyak yang ditanyain sama pasien saya nih mas. Jadi pasang implan ini karena zaman sekarang ya mas ya, itu kalau kan saya mau ngomong dulu ya, itu adalah perawatan gigi tiruan yang sedang in saat ini. Kayak itu. Jadi gigi tiruan itu nggak seperti gigi-gigi tiruan yang lainnya. Dia tidak mengorbankan gigi sampingnya, dia paten di dalamnya sana gigi tiruan itu, dan juga dia sensasinya mendekati gigi asli. Kayak gitu. Nah, menjawab pertanyaan tadi ya, gitu, apakah ditanggung oleh BPJS atau tidak, gitu. Jawabannya, mohon maaf, jawabannya adalah sesuai indikasi. Indikasi. Jadi yang bisa menentukan, oh ini bisa tanggung atau tidak, itu adalah dari indikasi yang hanya dokternya yang tahu. Kembali lagi seperti itu, dokter lagi. Jadi untuk lebih lengkapnya, datang aja ke sini. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Konsultasi dulu sama dokter Wida. Jadi kalau perlu implan tidak sih? Kalau memang perlu, pasti bakal ditanggung sama BPJS sesuai dengan indikasi yang ada. Seperti itu ya dok ya. Betul. Perlu komunikasi dan konsultasi nih dok. Betul. Banyak sekali berarti ini. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini dok. Apa efek pemasangan implan dan bagaimana perawatan jangka panjangnya? Jadi untuk keuntungan implan ya mas ya, keuntungan implan itu para sobat kerikilan, keuntungannya adalah pertama, sobat kerikilan memiliki gigi pengganti yang sensasinya seperti mendekati gigi asli, mendekati ya mas ya, mendekati, karena tidak mungkin sama dengan gigi karena gigi dari Tuhan itu pasti akan lebih baik, kayak gitu, pasti. Nah, tapi minimal dia itu keuntungannya itu. Yang kedua, keuntungannya adalah dia praktis.
praktis. Jadi nggak perlu lepas pasang dan sebagainya, itu keuntungannya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah dengan gigi yang sudah ompong dipasang gigi implan ya, gigi tiruan implan tadi itu serasa kita itu lebih mudah beberapa tahun karena sudah ada gigi penggantinya. Kayak gitu. Apakah mempengaruhi dengan warna nanti, Dok? Apanya? Warnanya gigi implan sama gigi biasa itu? Kan bisa dicocokin nanti, Mas. Bisa dicocokin. Dan yang paling penting adalah keuntungannya adalah mengembalikan fungsi ngunyah yang tadinya mungkin nggak bisa makan di daerah yang ompong tadi, mohon maaf, dipasang implan, dia makan sudah bisa. Jadi estetika juga ya, Dok ya. Betul. Oke, baik. Untuk perawatannya, Dok, apa mungkin bisa dilakukan berapa ini kontrol atau bagaimana perawatan di rumah? Ya, pasti. Jadi kalau misalkan untuk masalah kontrol, Mas, masalah kontrol nih ya, gigi tiruan implan itu setiap orang berbeda-beda kontrolnya itu. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Itu semua tergantung dari kondisi kebersihan gigi dan mulut dari pasien tersebut. Jadi misalkan nanti pada waktu datang bersih banget itu, mungkin ya 6 bulan oke lah gitu. Kayak itu. Jadi jawabannya adalah sesuai dengan kondisi pada saat itu pasien datang. Apakah bersih ataukah kurang. Seperti itu. Tetap tergantung perawatan dari Sobat Kerikilan gitu ya, Dok. Oke. Mungkin itu, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Ini sangat membantu sekali, pasti banyak yang bertanya-tanya dari kemarin. Apa nih dijawab pertanyaan saya, kapan dijawab, kayak gitu, Dok. Mungkin bisa terjawab ya. Baik, mungkin ngobrol berakhlak kita kali ini sampai dengan sini. Bersama dengan Dr. Wildan, kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih, Dokter.